Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Bahari dari kelas 2D dengan NIM C23142011087, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dampak flu berkepanjangan pada sistem pernapasan dan apa ada kaitannya dengan penyakit serius? Nah, yang pertama, flu berkepanjangan ini dapat memiliki dampak serius pada sistem pernapasan yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di saluran pernapasan yang beresiko menjadi infeksi sinus, bronkitis, atau pneumonia. Pneumonia secara khususnya ini bisa berbahaya karena menyebabkan paru-paru terisi cairan, menghambat aliran oksigen, dan bisa memicu kondisi yang lebih serius seperti gagal napas. Selain itu, penderita asma juga lebih berisiko mengalami eksaserbasi dalam terserang flu berkepanjangan. Keterkaitan flu berkepanjangan dengan penyakit serius lainnya juga termasuk berisiko infeksi telinga atau bahkan komplikasi neurologis seperti kejang pada anak-anak. Penyakit bronkitis merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Bronkitis terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Penyakit bronkitis disebabkan oleh berbagai hal, terutama virus dan bakteri. Bronkitis dapat menular tapi juga dapat disembuhkan. Lantas, apa gejala dan penanganan dari penyakit bronkitis? Bronkitis akut adalah penyakit paru yang disebabkan karena terjadi iritasi dan peradangan di saluran napas. Peradangan atau iritasi ini dapat menyebabkan penghambatnya aliran udara yang masuk dan keluar, sehingga dapat menyebabkan keluhan sedikit sesak, dan akibat peradangan ini diproduksi cairan atau mukus di saluran napas yang berlebih dapat menyebabkan batuk. Lalu apa saja penyebab terjadinya bronkitis? Kebanyakannya karena terjadi oleh virus ataupun bakteri atau bahkan mikroorganisme. Akan tetapi bronkitis juga dapat disebabkan karena terjadi alergi atau polusi atau bahkan asap rokok. Lalu apa saja gejala yang timbul pada bronkitis akut? Gejala yang timbul pada bronkitis akut terutama batuk, lalu kemudian dahak yang berlebih, bisa berwarna putih, kuning atau bahkan abu-abu, lalu demam, lalu sakit di tenggorokan. Dan bahkan bronkitis akut juga ini dapat komplikasi dengan penyakit yang namanya pneumonia atau yang sering kita sebut adalah paru-paru basah. Dan cara mendirikan diagnosis atau penyakit bronkitis yaitu pertama dengan gejala klinisnya atau keluhan-keluhannya, kemudian dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, dan ada tambahan pemeriksaan foto toraks, foto dada, dan tes darah. Bagaimana pengobatan bronkitis akut? Oke. Pengobatan bronkitis akut dapat kita bagi menjadi dua, yaitu obat-obatan dan obat-obatan. Dan obat-obatan bisa dilakukan berupa istirahat yang cukup, makan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air putih yang banyak. Olahraga teratur, tidak lupa tidur dengan kualitas yang baik. Lalu pengobatan dengan obat-obatan yang biasanya diberikan oleh dokter itu meliputi obat-obatan untuk menghilangkan keluhan atau gejala-gejala simptomatik. Kemudian obat-obatan antibiotik bisa diberikan bila bronkitis ini penyebabnya adalah bakteri, tapi jika virus penyebabnya maka obat antibiotik tidak perlu diberikan. Contohnya obat demam, obat batuk itu dapat diberikan sesuai keluhannya.
pencegahan yang dapat kita lakukan adalah pertama, menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat, tentunya dengan istirahat yang cukup, makanan bergizi, olahraga teratur, tidur dengan kualitas yang baik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Burung pipit, jarum, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.